Hari ini kami akan memberikan update mengenai review full year 24 dari Sido Muncul dan juga terkait dengan rencana buyback. Kita bisa langsung ke slide yang pertama. Jadi untuk kinerja di kuartal 4 sendiri ini sangat baik, di mana client tumbuh sekitar 7,3%, 0,29 triliun rupiah, naik sekitar 7,5% ke Rp393, dan juga EBITDA-nya naik 1% ke Rp523. Kita lihat memang beberapa hal gampang untuk kinerja di Q4 itu antara lain adalah seasonality, baik itu karena musim hujan, di mana konsumsi tolak angin lebih tinggi daripada periode sebelumnya. Kemudian juga ada seasonality terkait Live by Program. Ini program untuk distributor, di mana mereka bisa membeli loop dengan harga lama ya istilahnya. Jadi di tahun 2005 sendiri, untuk produk tolak angin dinaikkan sehingga di Q4 2024 adalah periode terakhir untuk membeli produk dengan sebelum kenaikan harga. Dan juga kinerja di Q4 2024 ini banyak ditopang untuk bottom line-nya karena adanya low base di kuartal 4 2023. Jadi kalau kita ingat pada Q4 2023 itu ada forex loss dan juga impact of receivables terkait dengan penjualan di Nigeria. Jadi memang kita lihat sih secara overall mungkin ini inline ya, baik papan sama bottom line dengan estimasi konsensus, tapi sedikit di bawah estimasi kita karena tadinya kita mengharapkan pertumbuhan herbal yang sangat solid di Q4 2024. Kemudian another highlight ialah gross profit margin di Q4 itu 62,9% adalah gross profit tertinggi sepanjang masa untuk Sido Muncul. Ini lebih tinggi sekitar 0,6 percentage point dibandingkan gross margin tertinggi kedua itu terjadi pada Q4 2023. Next slide. Nah, jadi ini adalah seasonality. Jadi kita lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir Q4 sendiri revenue itu menyumbang sekitar 30 sampai dengan 30% terhadap revenue untuk sepanjang tahun. Seperti tadi setelah saya sebutkan bahwa yang terkait dengan live with program, kemudian ada rainy season, dan terakhirnya ada impact dari F&B. Next slide. Nah, ini untuk segmen analisis. Kita lihat di sini Herbal sendiri sebenarnya secara overall tahun 2024 kira-kira sebesar GDP ya. GDP plus inflation di sekitar 6% di 2,5 triliun rupiah. F&B sendiri naik sekitar 18,3% ke 1,3 triliun rupiah. F&B ini banyak ditopang oleh kenaikan harga pada Q4. Ini untuk kopi dan susu. Kemudian juga terkait dengan ekspor terutama di Malaysia dan Nigeria. Seperti tadi saya sebutkan bahwa terjadi peningkatan profitability ini terjadi di banyak di F&B. Kita lihat F&B naik sekitar 3 percentage point ke 42,3%. Sedangkan untuk herbal, ini terkait dengan produksi sudah muncul, ini relatif flat di 70,8. Next slide. Dengan demikian, kita melihat bahwa kondisi market saat ini di mana DI diperdagangkan di valuasi mungkin sekitar -2 dari rata 5 tahun. Sehingga kita juga menurunkan untuk muncul, kita turunkan dari tadinya average 5 tahun menjadi -1. Jadi target multiple kita turunkan menjadi 5,4 dari tadinya 20,4 kali. Selain itu, alasan kita menurunkan target multiple terkait dengan pertumbuhan di segmen herbal. Yang lihat mungkin ini akan lebih rendah dibandingkan dengan masa-masa sebelum pre-COVID ya. Terakhir, terkait dengan shares buyback. Jadi untuk buyback sendiri, manajemen kemarin di hari Senin mengeluarkan ketertutupan informasi bahwa mereka akan mengajukan program shares buyback pada GMS RUPS untuk di tanggal 2 Mei. Jadi di mana manajemen mengalokasi sekitar Rp9 untuk membeli 450 juta lembar saham atau sekitar 1,5% dari outstanding shares. Jadi kalau kita hitung balik itu berarti sebenarnya kalau manajemen mau efisien penggunaan modal berarti dia mungkin harus beli maksimum di harga Rp666 per lembar. Namun dari keterbukaan informasi manajemen bisa membeli treasury shares-nya itu maksimum harga Rp700.
Jadi kita lihat memang di harga kita sendiri ini mungkin mirip dengan apa yang tadi kita eh, eh, kalkulasi balik ya. Dari 300 miliar rupiah dibagi 40 juta lembar saham dan 670 rupiah. Ya, mungkin kita melihat bahwa adanya share buyback ini menunjukkan bahwa manajemen memperhatikan pergerakan harga saham. Uh, tapi di sisi lain kita lihat mungkin tekan untuk share price-nya untuk recovery untuk mencapai ke TP kita di 670 mungkin akan membutuhkan sedikit waktu lebih lama daripada perkiraan kita. Risiko terkait dengan proyeksi kami antara lain adalah pertumbuhan revenue untuk ekspor market rendah daripada proyeksi, kemudian juga pertumbuhan revenue dari modern trade channel seperti Indomaret dan lebih rendah, raw material yang lebih tinggi daripada proyeksi kita. Kalau tadi kita lihat F&B kan sebenarnya margin cukup bagus. Jika memang ada kenaikan harga raw material, kita lihat mungkin kontraksi tahun 2025. Terakhir adalah adanya beban tenaga kerja. Jadi tahun 2023 SIDO itu nggak capai target sehingga tidak ada bonus dan juga tidak ada kenaikan gaji. Ini berimpact pada beban gaji di tahun 2024 itu minus 10%. Untuk tahun 2025 sendiri, karena 2024-nya mid target, kita lihat mungkin akan ada pertumbuhan untuk biaya tenaga kerja sekitar inflasi. Untuk saat ini, SIDO muncul di Tradika mungkin sekitar minus 1,5 sampai minus 1,6 dari rata-rata PI 5 tahun. Kita lihat memang ini cukup aktif untuk sebagai entry point. Next slide. Ya, demikian update dari SIDO muncul untuk hari ini. Terima kasih, semoga membantu kembali ke Glinda.